Bagaimana kita boleh menyelaraskan rencana kita dengan rencana yang Tuhan? Karena Tuhan punya rencana sendiri atas kehidupan siap saudara masing-masing. Boleh saja sebelah saudara, saudara punya, Tuhan punya rencana A, tapi sebelahnya lagi beda. Tidak semua punya rencana yang sama dalam kehidupannya. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi karyawan di perusahaan. Kenapa? Karena setiap orang punya panggilan masing-masing atas kehidupannya. Nah, hari ini kita mau selaraskan itu rencana Tuhan dengan rencana kita. Tapi yang jadi bukan tetap rencana kita. Kita boleh punya rencana yang jadi tetap rencana Tuhan. Berarti bukan Tuhan yang mengikuti kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Siapa Tuhan gitu kan? Siapa kita gitu Tuhan? Enggak lah, Tuhan yang ikuti saya. Siapa kita? Kita aja anak angkat istilahnya. Diadopsi Tuhan, diselamatkan, diangkat, diselamatkan. Kita nggak punya hak apapun. Makanya kita yang ikuti cara kerjanya Tuhan, bukan Tuhan ikuti cara kerjanya kita. Amin. Kita baca sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 30. Semua sudah dapat? Amin. Dapat di mana? Alkitab atau Alkitab? Atau handphone? Dapat di mana? Alkitab atau di layar tab? Puji Tuhan, ya kita baca bergantian teman-teman. Saya baca ayat 27, nanti teman-teman baca di ayat 28 dan begitu seterusnya sampai 30, ayat 30. Ikut Yesus untuk menjadi murid. Kalau orang mau ikut Yesus, engkau harus pikul salib. Saudara mau ikut Yesus hari ini udah pikul salib belum? Amin. Udah pikul salib, saya yakin semua sudah pikul salib. Tanpa saudara buat ada salib betulan kayu, saya bilang saudara sudah pikul salib. Kenapa? Karena hari ini kita, ya mungkin yang bekerja atau apapun, kita pun berusaha, itu pun yang namanya pikul salib. Kadang-kala akhir bulan udah gak ada lagi uang, nah itu pikul salib juga. Pikul salib, gak ada uang lagi gitu, tinggal cari tambahan kemana-kemana atau cari utang kemana-mana. Ayat yang berikutnya 28. Makanya kalau kita mau mengikut Tuhan, segala sesuatu kita juga harus butuh perencanaan. Bahkan mengikut Tuhan pun kita harus punya perencanaan. Kita ikut Tuhan karena apa? Apa karena kita lahir dari orang tua yang Kristen? Kita ikut Tuhan apa? Karena memang kita mau atau keputusan kita. Makanya gereja GBI tidak membaptiskan anak-anak. Kenapa? Karena baptis itu adalah keputusan orang untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, hari ini kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus punya perencanaan. Kita harus hitung biaya yang akan kita keluarkan. Kalau kita ikut Tuhan, apakah kita bayar sesuatu yang mahal atau tidak? Karena firman dia bilang, sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ada di sini teman-teman yang mau buat rumah, langsung aja gitu, berapa yang diperluin. Yang ada kita di toko-toko sama tukangnya, sama mandornya. Oh ini perlu ini, kita kasih tinggal kasih waktu. Gak perlu perencanaan. Semua butuh perencanaan. Bahkan Tuhan bilang, engkau mau mengikut aku, hitung anggaran biayanya. Berapa yang harus engkau bayar untuk mengikut Tuhan? Orang zaman sekarang, kita harus ikut bayar harga untuk mengikut Tuhan. Toilet aja bayar 2.000 sekarang. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sanggup gak engkau bayar harga mengikut Tuhan? Sanggup gak kita mengikuti Yesus itu pikul salib? Ayat berikutnya 29. Supaya, ada alasannya kenapa Tuhan bilang itu. Supaya jika kita sudah meletakkan dasarnya, dan kalau kita gak bisa menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihat dan mengejek kita. Ada orang hari-hari ini teman-teman, mungkin anak-anak muda dalam gereja senang, merasa dilawat Tuhan, tapi ketika ada tantangan dalam hidupnya mulai mundur. Tadinya dia bertobat dari kehidupan lamanya, dan orang-orang melihat, si Joel Top itu udah mantap sekarang ya, udah mantap sekarang, udah bertobat, udah melayani, jadi WL, jadi singer, jadi pengkhotbah.
Atau mungkin sekaya altar call, semua orang tumbang. Tapi ketika dia dapat masalah, ketika dia dapat pasangan hidup yang bukan dari Tuhan, mungkin di luar daripada kepercayaan akan masih jatuh. Dan akhirnya orang mengejek. Makanya pada waktu kita mau ngikut Tuhan, itu harganya. Kira-kira sanggup nggak kita bayar? Keputusan itu di awal. Kita tidak bisa bilang mengikut Tuhan, di ujungnya kita mundur. Kita mundur dari Tuhan, maka malapetaka yang datang kehidupan kita. Ayat 30. Orang itu mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Ada banyak orang dalam hidup ini sanggup di awal, kuat di awal, tapi tidak sanggup menyelesaikan pertandingan imannya. Ada banyak orang di awal tidak sanggup menyelesaikannya. Lebih baik saudara jadi penjahat di sebelah kanan Yesus, yang selama hidupnya jahat, tapi ketika di ujung hidupnya dia bilang, Tuhan aku ini orang berdosa, Engkau betul anak-anak. Dan itu diterima oleh Tuhan. Dan hari ini teman-teman, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus bayar harga. Kapan kau pertama kali jumpa dengan Tuhan? Kapan pertama kali kau bertobat datang sama Tuhan? Kapan pertama kali kau menyadari cintanya Tuhan itu sama engkau hari ini? Ingat kembali, engkau di situ keputusannya bayar harga enggak? Ada orang-orang yang datang mengikut Tuhan hari-hari ini bayar harga. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan saudaranya, atau mungkin bahkan tinggalkan negaranya, hanya demi melayani. Ada banyak orang-orang yang hidup dalam pelayanan misi, saudara, itu keluarganya ditinggal. Mereka melayani Tuhan. Nah, itu bayar harga namanya. Firman Tuhan malam hari ini kiranya membuat kita boleh paham dan kita tahu bahwa dalam Tuhan, mengikut Tuhan, bayar harga itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Engkau tidak bisa datang ke gereja ini dengan seperti pakai pintu Doraemon, tiba-tiba muncul di sana disambut sama Aser, Shalom. Rupanya pakai pintu kemana saja dari Doraemon. Rupanya begitu buka pintu itu, rupanya itu kamarmu. Nggak bisa. Saudara datang ke gereja ini, saudara harus bayar gojek, harus bayar angkot, atau mungkin jalan kaki, bayar tenaga, ada keringat yang keluar. Udah cantik-cantik mau ke gereja, mau nyari jodoh, rupanya dari rumah, dari kos ke gereja itu jalan. Ya, itu bayar harga namanya. Ada keringat yang keluar sampai sini, makeupnya pun luntur. Dia tadinya pakai eyeshadow yang mau luntur, jadi hitam sini. Dikira orang yang datang Susana kan? Oh, ini Susana bertobat ini, dikira orang-orang datang ke gereja. Rupanya eyeshadownya yang luntur atau apapun yang luntur itu dari mata-matanya, itu kan tahu saya. Ya kan nggak tahu, kalau tahu itu bahaya. Kalau tahu berarti malamnya bukan laki-laki dia, malamnya mungkin dia mangkal. Coba buka Lukas 14 ayat 31. Ayat berikutnya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Berikutnya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Keras bukan? Tuhan itu kasih standar, kalau kamu mengikut aku tinggalkan semuanya. Ayat ini bicara tentang gini, Tuhan kasih perumpamaan. Ada raja punya 10.000 pasukan. Dia mau perang, tapi dia nggak punya perencanaan perang. Pokoknya maju-maju aja lah, pokoknya aku doa dari belakang, tidak apa. Doa dari belakang, atau aku tepuk tangannya dari belakang kasih semangat. Ayo. Dia punya pasukan 10.000, tapi dia tahu lawannya punya pasukan 20.000. Kalau orang yang punya cara pikir yang bagus, ayat ini bilang bahwa dia akan berpikir, ya nggak mungkin menang lah. Tuhan kasih perumpamaan, bukan raja ini kalau sama Tuhan, enggak. Dan bagaimana bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tapi kan Tuhan kasih perumpamaan. Kalau memang pasukannya 10.000, tidak mungkin dia dengan beraninya, dengan membuat nama pasukan berani mati. Bodo amat lah, pokoknya maju-maju aja lah, mati-matilah. Lawan yang 20.000. Dia lawan yang 20.000. Artinya apa? Tuhan bilang bahwa raja ini harus panggil utusannya untuk ketemu dengan raja yang punya pasukan 20.000. Untuk apa? Untuk duduk bersama, ngopi-ngopi bareng. Gimana nih bro? Pasukanku cuma 10.000. Dami kita ya. Gak bisa ngelawan. Oke lah ya, ampun lah ya. Ceng.
Gak sanggup kami, gak sanggup. Ayat itu bilang gitu. Lebih baik ambil jalan perdamaian. Udah damailah. Kayak di film polisi. Damailah. Kan kalau di film polisi kan kita biasanya Pak damai Pak. Seakan-akan dunia ini rusuh gitu kan. Damai kan. Seakan-akan dunia ini dalam perang dunia ketiga gitu. Pak damai. Raja ini minta pendamaian dengan yang 20 ribu. Itu artinya dia punya perencanaan. Dia nggak mau pasukannya mati, hanya gak mati konyol hanya gara-gara kalah daripada kualitas. Nggak mungkin kita bilang kuranginlah pasukan gue 10.000 aja biar imbang kita. Nggak ada. Ada orang mau bertarung kayak gitu. Ada orang petinju yang mau tarung. Nanti kau kalah-kalahin aja ya. Imbang kita. Nggak ada. Yang ada jalan satu-satunya damai. Damai bro, damai. Nah ini itu yang Tuhan bilang. Kalau memang begitu cari perencanaan, kau harus berdamai. Nggak usah itu. Artinya ada perencanaan, ada bayar harga, sanggup atau enggak. Kalau nggak sanggup nggak usah. Jangan maju kalau nggak sanggup. Ayat 33 juga Yesus menyatakan bahwa tiap orang di antara kamu harus melepaskan dirinya dari segala yang dimiliki. Ada orang hari-hari ini yang mengikut Tuhan, dia tinggalkan semua hartanya di belakang. Panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, teman-teman, itulah yang membuat kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang tadinya punya posisi, dia tinggalkan hanya demi melayani Tuhan. Kalau bagi dunia itu bodoh, tapi bagi Tuhan itu yang namanya bayar harga. Amin.